Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 6 dari buku Senang Belajar Matematika bab 3 Bangun Ruang. Kita akan membahas volume 5 di halaman 142 sampai 143. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Kalau udah subscribe, boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan boleh juga di-follow IG-nya @onlineclass101.id. Nanti di IG, adik-adik misalnya nih ada soal atau tugas atau PR yang sulit untuk dijawab, nanti boleh di-foto, di-capture, kirim ke IG ini di DM, nanti Kak Rina bantu bahas di video pembelajaran ya. Nah, gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas nomor 1. Tentukan volume 5 berikut jika tingginya 10. Nah, ada dua bangun ya. Ini 5 segi 3, ini 5 segi 4. Kita jawab yang 1A dulu. Nah, kita lihat tingginya 10. Jadi kita taruh di sini tuh 10. Kita tulis diketahuinya dahulu ya. Alas sama dengan 6 cm yang ini. Ya. Lalu kemudian tinggi segitiga adalah ini 8 cm untuk alasnya ya. Kemudian apalagi yang kita ketahui ini adalah tingginya. Tinggi limasnya kita tulis aja tinggi. 10 ya, 10 cm. Yang ditanya adalah volumenya. Kita akan jawab, rumus volume limas adalah 1/3 dikali luas alas, yaitu adalah segitiga ya. Kemudian kita kali dengan tingginya, tinggi dari limasnya. Kita masukkan rumus-rumusnya ini, 1/3 dikali luas alas, kita jabarkan rumus luas alas atau rumus dari segitiga. Yaitu aslinya tuh 1/2 kali alas kali tinggi ya, atau bisa juga kita tulis A kali T per 2. Nah ya, jadi kita boleh A kali TS ya, T-nya T segitiga ya, per 2. Lalu dikali T, T-nya T limas yaitu 10 ya. Kemudian kita masukkan masing-masing di sini 1/3 kali alasnya adalah 6, kali TS-nya adalah 8, per 2 kali 10. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ya, 2 dicoret, kemudian 10 jadi 5. Kemudian kita bisa juga sederhanakan ini 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2 ya. Nah, ini jadi kita tinggal kalikan 2 kali 8 kali 5. Hasilnya adalah 80 cm kubik. Ya. Kemudian berikutnya kita jawab yang nomor 1B. Gambarnya sudah ada di sini, kita taruh T-nya ya. T-nya itu 10 cm. Ya, ini alasnya adalah persegi ya. Kita tulis dulu diketahuinya. Karena ini adalah persegi, jadi bukan alas, bukan tinggi seperti tadi, tapi namanya sisi ya. Sisinya adalah ini ya, 9 cm. Kemudian juga kita tuliskan yang diketahui lainnya adalah T-nya. Ya, T-nya adalah 10 cm. Baru kemudian ditanyanya apa tadi? Volume. Nah, kita masukkan volumenya lagi. 1/3 dikali luas alas. Kali ini luas alasnya beda ya. Kita untuk volume limas kita perhatikan alasnya apa dulu. Ya, kalau misalnya segitiga ya, segitiga rumus luas alas. Kalau misalnya seperti ini persegi berarti rumus luas persegi. Nah, lalu kita kali lagi dengan tingginya. 1/3 kali, nah rumus luas alas atau rumus luas persegi adalah sisi kali sisi. Kita masukkan kayak gini, lalu dikali tingginya. 1/3 kali, nah sisinya masukkan ya, 9 kali 9 kali tingginya 10.
bisa kita sederhanakan di sini 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. Jadi tinggal kita kalikan 3 dikali 9 dikali 10. Hasilnya adalah 270 ya cm kubik. Kemudian kita ke nomor berikutnya yaitu nomor 2. Ini soal cerita. Alas sebuah limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm dan volume limas 500 cm kubik. Berapakah tinggi limas tersebut? Nah, ini bisa kita ketahui untuk tulis ketahuinya dulu. Bentuknya persegi ya. Jadi sama dengan nomor B tadi. Tuliskan diketahuinya S-nya adalah 10 cm. Kemudian volumenya yang sudah diketahui yaitu 500 cm kubik. Nah, yang ditanya tingginya. Ya, ditanya adalah tingginya. Kita masukkan rumus volume lagi. V sama dengan 1/3 kali alas, kali luas alas, kali tinggi. Karena V-nya sudah diketahui, masukkan di sini 500 ya. 500 sama dengan 1/3 kali, nah luas alasnya karena ini adalah persegi, jadi sisi kali T. 500 sama dengan 1/3 kali sisinya 10. Kali T-nya biarkan saja karena nanti kita mau cari T ini. Nah, ini bisa kita kalikan 500 sama dengan ini 1/3 bisa kita kalikan dengan 10 ya. Kita Karina hitungkan dulu. 1/3, 10 dikali 10 dibagi 3. Hasilnya adalah 33,3 ya. Atau kita jabarkan dulu seperti ini. Nih, Karina berarti akan kali ini dulu. 1/3 dikali 100 dikali T. Nah, kemudian ini akan kita buat dia menyeberangi, ini ya, kita akan buat dia menyeberangi sama dengan atau pindah ruas namanya. Kalau perkalian dia akan berubah menjadi pembagian. Jadinya seperti ini, 500 dibagi ini 100 ya. Kemudian karena ini 1/3, kita balik ya, jadinya dikali 3. Ya, dikali 3/1. Nah, sama dengan ini bisa kita taruh T-nya. Nah, supaya gampang kita tukar posisinya. Kalau tukar posisi tidak merubah apapun ya. 500 dikali 3, ini boleh kita coret dulu nolnya. Jadi tinggal 5 kali 3, yaitu 15 cm. Nah, seperti ini ya. Kemudian berikutnya nomor 3. Limas mempunyai alas berbentuk belah ketupat. Nah, sekarang belah ketupat nih dengan panjang diagonal 6 cm dan 8 cm. Jika tinggi limas 18 cm, berapa volume limas? Nah, diameter atau diagonal 1 6 cm. Diagonal 2 8. Lalu yang diketahui lainnya adalah T, ya, T atau tinggi 18 cm. Yang ditanya adalah volumenya. Kita masukkan rumus volumenya sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya berarti kita akan masukkan luas alas dari belah ketupat, yaitu D1 kali D2 dibagi 2 dikali T ya untuk yang ini. Lalu D1-nya kita masukkan 6 dikali D2-nya adalah 8/2 kali tingginya adalah 18. Seperti ini. Kemudian ini ada yang bisa kita sederhanakan. 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 2. Nah, ini 2-nya juga kita coret lagi ya. 2 dibagi 2 1, 2 dibagi 2 juga 1. Jadi ini tinggal kita kalikan 8 dikali 18. Hasilnya adalah 144 cm kubik. Nomor 4 sekarang ya.
Dayu membeli tas berbentuk 5 segitiga beraturan seperti pada gambar berikut. Jika panjang sisi limas 14 cm dan tinggi limas 12 cm, berapa volume tas tersebut? Nah, kita tuliskan diketahuinya. Segitiga ya, berarti kita ada alas di sini. Alasnya adalah 14 cm. Kemudian tinggi segitiganya nah, Karina coba gambar dulu ya, supaya adik-adik ada gambaran. Karina akan menggunakan ini. Oke, sudah Karina gambar. Jadi kalau kita lihat di informasinya di soal, sisi-sisinya 14 ya. Nah, anggap ini segitiganya segitiga sama sisi ya. Artinya ini 14, ini 14, ini 14 juga, ini juga 14. Nah ya, lalu tadi tinggi limas. Nah, tinggi limasnya berarti ini ya. Berapa tadi? 12 cm. Nah, sekarang berarti kita harus mencari tinggi dari segitiga ya, karena ini bukan jadi segitiganya tuh sama kaki ya. Jadi kita harus cari salah satu yang kayak gininya. Sama sisi maksud Karina ya. Oke, nah kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Karina gambar segitiga lagi untuk mencari ini. Ya. Nah, ini sudah diketahui 14 cm, lalu alasnya adalah 14 dibagi 2 jadi 7. Nah, ini akan kita cari TS-nya ya. TS-nya kita cari dulu. TS sama dengan 14 pangkat 2 dikurang ya. Kalau nyari ini tuh kita kurang dengan sisi bawah. Dikurang 7 pangkat 2 juga. Ini juga pangkat 2. Nah, 14 pangkat 2 atau 14 kuadrat adalah 196. Lalu 7 kuadrat atau 7 pangkat 2 itu adalah 49. Nah, ini kita kurangi, hasilnya adalah 147. Nah, lalu kita buang pangkatnya dengan cara menjadikan ini akar ya, 147. Nah, akar 147 ini kita nggak bisa cari, jadi kita akan buat perkalian akar. Jadinya 49 dikali 3. Ya. Jadinya 49 dikali akar 3. Nah, 49 itu artinya adalah 7. Jadi 7 akar 3, ya. Nah, kita sudah dapatkan jadi di sini adalah 7 akar 3. Lalu diketahui berikutnya tadi tinggi. Tingginya sekarang tinggi limasnya ya, yaitu 12 cm. Nah, baru kita sekarang cari volumenya ya. Volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali T atau tinggi. Sama dengan 1/3, alasnya adalah segitiga, dikali A kali T segitiga per 2 kali T. Nah, kita masukkan masing-masing komponennya. 1/3 dikali alasnya tadi adalah 14. Kemudian tinggi segitiganya tadi sudah ketemu 2 akar 3 ya. Per 2 kali tingginya. Tinggi limasnya 12. Nah, apakah ini ada yang bisa kita sederhanakan? Ini bisa 3 bagi 3, 1, 12 bagi 3, 4 ya. Lalu ini juga bisa kita sederhanakan jadinya 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2 jadi 2. Nah, artinya ini kita kalikan 14 dikali 7 dikali 2. Yaitu 196, baru akar 3-nya kita ikutin di sini. Satuannya adalah cm kubik. Berikutnya kita ke nomor terakhir ya. Terakhir atau ada nomor 6? Ya, nomor terakhir ya. Nomor terakhir, nomor 5. Sebuah limas alasnya berbentuk persegi seperti pada gambar ini. Diketahui bidang EFGH itu yang ini.
ya, sejajar dengan bidang ABCD ya, dan tinggi limas TEFGH, berarti tinggi limas yang ini yang atas itu setengah dari tinggi limas TABCD, kote ABCD yang ini yang besar. Jika tinggi limas TABCD adalah 14 ya, ABCD berarti dari sini ke sini yaitu 14. Nih kita gambar. Nah ini ya tingginya, tinggi dari limasnya katanya 14. Nah berarti volume ABCDEFGH, ABCDEFGH. Jadi yang kita cari adalah volume yang ini ya. Nah caranya nanti kita akan kurangi volume dari limas yang besar dikurangi volume limas yang kecil ya. Kita tuliskan dahulu diketahuinya. Ini beraturan ya atau persegi, jadi 6 semua, ini pun iya sama. Jadi sisinya semua 12, lalu apalagi yang perlu kita ketahui ya. Kalau ini 14 berarti milik yang TEFGH ya. Ini adalah setengahnya yaitu 7 cm ya. Nah sekarang kita buat rumusnya. Karena ini kecil, Karina takutnya nggak muat. Nggak apa-apa sih ya, kita coba dulu. Kita masukkan volume yang dicari ya, itu adalah volume besar. Karina mungkin tulis atau volume TABCD ya, dikurangi volume TEFGH. Kalau yang ini tadi ABCDEFGH ya. EFGH. Ya. Oke. Nah, kita masukkan di sini. Volumenya adalah 1/2 kali luas alas kali tinggi ya. Kemudian dikurangi sama 1/3 maksud Karina di sini. Kemudian 1/3 dikali luas alas juga dikali tinggi. Sama dengan 1/3. Nah ini luas alasnya adalah persegi, jadi sisi kali sisi. Kali T dikurangi 1/3 dikali yang ini juga sama, sisi kali sisi kali T. Sama dengan 1/3 dikali untuk yang ini artinya yang TABCD kita menggunakan sisinya yang 12. Kali 12 kali 12 lalu tingginya kita pakai yang 14. Dikurang 1/3 kali sisinya kalau yang ini kita pakai yang 6. Dan tingginya pakai yang 7. Dah ini kita kaliin ya, kita proseskan. Ini kita sederhanakan dulu. Ini jadi 4, ini juga bisa. Ini 1, ini 2 ya. Oke kita kalikan. 4 kali 12 kali 14. Ini artinya adalah 672 cm. Nanti di akhir aja ya satuannya. Lalu 2 dikali 6 dikali 7. Ini adalah 84. Kita kurangi. 588 cm kubik. Nah ini berarti adalah luas ini ya. Luas ABCDEFGH. Nah, pembahasan kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Kalau udah subscribe, boleh juga di-subscribe channel untuk belajar bahasa Inggris bareng Karina juga di Learning Language Academy. Dan nanti juga bisa adik-adik follow IG-nya di @onlineclass101.id. Jadi kalau ada PR-PR yang sulit untuk dijawab, boleh DM IG, capture tugasnya, nanti Karina bahas di video pembelajaran. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.